Selamat datang di acara WeTalk, Talk Show Online yang akan membicarakan mengenai properti dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan properti. Nah, acara ini adalah acara persembahan dari LV Penthouses and Residences yang merupakan persembahan dari Alam Sutra Properti. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Nah, pada hari ini ya perkenalkan di sini saya adalah Joni ya. Acara ini dilakukan secara streaming online melalui Zoom dan juga Instagram online, yaitu melalui Instagram online @lv.official. Jadi Bapak Ibu bisa join bersama kami ya melalui Zoom yang di sini, dan juga bagi yang mempunyai Instagram juga bisa join melalui Zoom ya bersama-sama kami di sini. Nah, hal yang luar biasa dari hari ini yaitu hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah Ibu Meriana Michelle, selalu CEO dari Kai Realty. Halo Bu Mary, apa Halo. kabar? Baik, Wow. baik. Selamat pagi. Selamat Harus pagi ya. pagi. Luar Harus biasa pagi. sekali. Mau pagi, siang, sore, malam untuk kita harus selamat pagi. Selamat Wow, pagi. semangat yang tidak pernah berubah, selalu pagi dan selalu semangat ya Bu Mary ya. Betul Luar Pak biasa. Joni. Apa kabar? Hadir di sini juga ya, yaitu Ibu Christine Wibowo selaku General Manager dari LV. Halo Bu Christine, apa kabar? Halo Pak Joni, baik kabarnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wow, ini adalah acara yang luar biasa sekali ya. Di sini kita kedatangan Wonder Woman nih. Wah, ini orang-orang hebat nih. Ya. Bisa Nah, aja jadi, Pak. ya ini adalah dua orang wanita yang punya prestasi yang sangat-sangat luar biasa di bidang properti. Jadi memang di acara ini Bapak Ibu akan mendengarkan ya pesan-pesan yang sangat-sangat bagus based on pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ini ya. Nah, sebelumnya saya mungkin mau tahu sedikit nih dari Ibu Mary ya. Yes. Bu Mary, boleh nggak cerita tentang Bu Mary nih? Bu Mary ini udah berapa lama di bidang properti ya? Pengalaman Ibu deh secara umum. Oke. Sebenarnya bicara di dunia properti sendiri, saya belum lama banget sih Pak. Saya baru berkecimpung kurang lebih 8 tahun. Dulu sebelumnya, sebelum saya ada di Kai Realty, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan franchisee properti, dan kebetulan saya diberikan kepercayaan dalam mengelola dan menghandle penjualan project primary. Dulu kan tuh jarang banget ya agent-agent bisa pegang project primary kan. Nah, pas awal-awal masuk itu memang pertama kalinya lah dari tim saya yang akhirnya kita bisa mulai jualan project primary. Nah, bukan cuma itu, sebenarnya kalau bicara mengenai properti sih, saya mulai dari I don't know about everything regarding the property. Benar-benar mulai dari nol. Jadi saya tuh pernah ngerasain yang namanya naik motor. Jadi dari zaman dulu tuh kucuk-kucuk naik motor tuh, sales door to door, terus kita harus pasang-pasang banner tuh ke perumahan-perumahan, terus kerjasamanya juga sama beberapa vendor lainnya. Jadi memang benar-benar dari nol sih. Jadi zaman waktu awal-awal pertama kali. Nah, akhirnya berkembang, puji Tuhan, 3 tahun yang lalu akhirnya saya dengan tim, ada Bu Juli, ada Pak Irfan, ada Bu Ami, dan beberapa tim lainnya, jadi kurang lebih kita ada 50 orang, akhirnya kita bangunlah satu namanya Kai Realty, di mana di dalamnya ada kurang lebih 50 orang. Nah, kita tuh punya visi sih Pak sebenarnya. Di Kai Realty ini sendiri kita punya visi yaitu blessed to be blessed. Jadi kita menjadi berkat buat orang lain, kita menjadi berkat buat diri kita sendiri supaya kita bisa memberkati keluarga dan sekeliling. Dan bukan cuma hanya dari sisi materi saja, kita juga punya visi bahwa kita memberkati mereka dari sisi knowledge, mentality, soul, mind, and heart. Akhirnya ya sudahlah, berkembanglah seperti sekarang ini. Puji Tuhan, lumayan. Wow, luar biasa sekali ya pengalamannya nih, bagus banget ya. Jadi Ibu adalah termasuk salah satu pelopor di bidang primary ya Bu ya? Betul. Jadi waktu awal-awal banget sih itu primary, 2012 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, nanti Ibu akan kupas lebih banyak lagi nih ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada Bu Christine nih. Saya juga pengen minta nih Bu Christine perkenalkan diri. Yang saya tahu nih cuma sedikit nih. Yang saya tahu Bu Christine adalah seorang yang punya pengalaman di bank asing, kemudian di properti high end. Ini adalah suatu yang luar biasa sekali. Mungkin boleh Bu cerita sedikit aja buat teman-teman yang ada di sini untuk biar kenal lebih banyak mengenai Ibu.
Ya, sebetulnya nggak jauh beda dari Bu Mary ya. Jadi pengalaman saya di properti juga sebetulnya bukan dari awal saya di properti, tapi dulu saya seorang banker di 2 bank asing besar di Indonesia, dan sebetulnya udah nggak mau kerja lagi nih karena pengalaman melahirkan yang mungkin saat itu mengharuskan saya harus berhenti dari pekerjaan, dan saya jadi agent properti, Pak Joni. Saya jadi agent properti. Bertahan cuma 3 bulan karena di minggu pertama sudah jual apartemen 1 lantai. Wow. Ini mungkin satu pengalaman yang cukup menarik ya. Ngeri. Dalam bulan pertama saya. Dalam bulan pertama saya jual 3 lantai apartemen saat itu, new development di kota Semarang. Saya tinggal di Semarang, dan karena my background ada pengalaman di manajemen, kebetulan pemilik agent properti dengan brand baru itu juga adalah developer juga, di mana yang membangun kondotel dan apartemen pertama di Semarang, sehingga saya berkecimpung kembali untuk membantu di dalam manajemennya, dan akhirnya sampai hari ini nggak bisa ke lain hati, cuma ke properti aja. Wow, luar biasa. Wah, jadi Bapak Ibu nih harus stay tune nih, jangan sampai kelewat di 1 menit aja, karena di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa yang akan kita bahas adalah bagaimana kita ya itu memanfaatkan opportunity ya dalam keadaan new normal yang sekarang ini. Tentunya kita harus selalu melihat positif ya keadaan yang terjadi sekarang ini ya. Bagaimana kita lihat dari Wonder Woman ini akan men-sharing pengalaman pengetahuan beliau-beliau ini kepada kita bagaimana memanfaatkan ya opportunity. Jadi setiap saat itu ada kesempatan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya di Q&A atau di chat ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa chat atau melalui Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita udah bisa langsung nih masuk nih ya, karena waktu itu sangat-sangat berharga sekali. Saya udah langsung excited nih karena ini luar biasa sekali nih. Duduknya juga udah nggak bisa diem ini sekarang. Ya, oke. Mungkin saya kepada Bu Mary dulu ya. Yes. Bu Mary ya, langsung aja, pandemi seperti sekarang ada dampaknya nggak sih sama properti? Wah, pasti Pak. Pasti ada dampaknya. Karena gini, pelaku industri properti kan memang terdampak secara langsung ya. Mungkin ada PHK, kemudian ada penurunan income, dan sebagainya. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, bicara mengenai omset perusahaan, waktu tahun 2020, bulan Maret dan bulan April, awal-awal pertama kali pandemi, itu kami mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi, ada tapinya. Amazingly, di bulan Mei, berarti setelah 2 bulan ya, 2 bulan setelah masa pandemi, yang benar-benar amazed, kami malah mengalami kenaikan, Pak. Jadi, yes, memang ada dampak, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau untuk urusan properti. Biasanya gini, kalau memang berdasarkan dari Indonesia Property Watch, ada penurunan secara signifikan untuk harga di bawah 500 juta sampai 1 miliar. Tapi kalau di atas 1 miliar sebenarnya nggak terlalu signifikan. Jadi banyak sekali beberapa investor ya, terutama kami investor-investor kami ataupun buyer-buyer kami tuh yang malah akhirnya sering-sering kontak kami deh Pak. Jadi kontak-kontak saya, ada barang bagus nggak? Ada barang-barang spesial nggak? Ada barang-barang yang tanda kutip terkesan tertekan gitu. Jadi memang mereka itu malah mencari properti, mereka mencari properti karena harganya yang cenderung tertekan. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan karena mereka itu memiliki yang namanya investor tuh mereka cukup pintar. Mereka tidak mau melewatkan timingnya mereka. Jadi mereka benar-benar berbondong-bondong datang kepada kami untuk cari barang-barang yang memang terkesan tertekan atau under value market gitu. Jadi menurut saya sih ya puji Tuhan kami tidak memiliki dampak yang terlalu besar hanya di 2 bulan pertama di tahun lalu gitu. Oh, jadi ternyata di bidang properti ini ya mungkin di awal-awal itu ya orang masih kaget, orang masih menahan semua wait and see apa yang akan terjadi ya Bu Mary ya. Betul. Nah, tapi ternyata setelah itu justru mereka melihat ada peluang yang sangat-sangat bagus untuk berinvest di saat yang tepat ini ya. Malah nyari-nyari barang ya, karena mereka melihat bahwa ini ada peluang yang sangat-sangat bagus nih. Baik dari sisi secondary maupun primary itu punya peluang yang sangat-sangat bagus ya, karena ada koreksi ya, betul ya Bu ya? Betul Pak. Wow. Betul sekali. Bahkan ada informasi yang menyebutkan kalau Bapak tahu wilayah elit Jakarta kan ada beberapa rumah yang ditawarkan dengan harga di bawah pasar sampai dengan 50% di pasar sekunder. Benar ya? Wow. Nah, itu jadi memang
sebenarnya buat kami tuh jadi salah satu peluang juga. Kita juga bisa mengedukasi market, mengedukasi para investor. This is the right time to buy the property. Karena memang ini ada pengkoreksian harga. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pada saat seperti ini ya, kita sebagai pelaku di bisnis properti ataupun sebagai investor di bidang properti, ini adalah right time to buy ya Bu ya. Adalah Betul, kesempatan yang sangat-sangat baik untuk membeli ya. betul Karena ini sekali. keadaan seperti ini justru sangat-sangat jarang sekali ya. Wow, luar biasa. Mungkin saya mau bertanya lagi nih kepada Bu Mary ya. Yes. Ibu yang punya mobilitas sangat-sangat tinggi ya. Tentu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau sebagai ibu ya, apa sih yang kita harus prioritaskan pada masa pandemi ini sekarang nih? Bicara mengenai prioritas, otomatis yang harus diprioritaskan adalah kesehatan, Pak. Kita Wow, betul pasti sekali. memprioritaskan kesehatan kita ya, karena kita punya keluarga di rumah, ada keluarga yang menanti kita di rumah. Jadi intinya adalah we have to work smart. Kita harus mulai bekerja secara smart. Bekerja secara smart itu seperti apa? Kita memanfaatkan jaringan internet kayak sekarang ini sama apa? Jempol buat closing. Biasanya kalau sales kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan jempol kita, terus kita mulai lagi belajar nih, gimana sih caranya supaya kita bisa beriklan lebih baik, mulai belajar lagi how to make landing page, kemudian mulai lagi Facebook Ads-nya dinaikkan, IG Ads-nya dinaikkan. Jadi kita benar-benar menggunakan waktu handphone kita ataupun laptop kita sama jempol kita, gimana caranya supaya kita bisa beriklan dengan baik. Nah, andai kata harus keluar pun, kita tetap harus mengikuti protokol yang sangat-sangat ketat sih. Kebetulan saya cukup ketat, dan yang penting adalah kita harus mulai berpikir kritis bagaimana caranya mendapatkan peluang atau opportunity dalam hal menambah aset dengan harga yang terkoreksi, yang seperti saya infokan sebelumnya. Jadi, kan kita tahu ya Pak, banyak sekali harga-harga yang mulai dijual dengan harga-harga yang tertekan. Nah, tentunya sebagai orang yang pandai-pandai dalam menghitung keuangan, berinvestasi, this is the right time. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, yang namanya properti itu harusnya tidak akan bisa turun, dan kita bisa wariskan ke anak cucu. Gitu sih. Nah, jadi salah satu poin yang paling penting prioritas nomor 1 adalah kesehatan. Yes. Yang kedua, bagaimana kita manfaatkan aset yang ada supaya bisa bertambah nih ya. Kita Betul. bisa menambah aset buat diri kita ya. Betul Nah, ini banget. penting sekali, ini menarik sekali ya. Ternyata ya dalam keadaan seperti ini pandangan yang Ibu bicara ini adalah cukup mewakili banyak sekali investor-investor dan juga pelaku-pelaku bisnis ya untuk menambah aset ya. Yang pertanyaannya itu aset yang seperti apa ya yang harus kita tambah, benar nggak? Ya kan, Betul tentunya sekali. aset memang banyak, cuman harus ada syarat-syarat, ada value-value yang harus kita perhatikan pada waktu menambah aset supaya jangan sampai salah nyemplung. Betul ya Bu ya? Betul. Harus Nah, pandai-pandai. wah, jadi ini harus benar-benar kita lihat nih kesempatannya ini harus kita ambil sebaik mungkin karena kesempatan ini juga kalau orang Chinese mungkin ada ngomong wei qi ya, dalam keadaan yang sangat wei xian itu ada satu yang namanya qi hui, ada satu yang namanya kesempatan Betul. peluang ya, peluang ini yang harus kita manfaatkan. Wah, luar biasa. Nah, sekarang nih kita bertanya kepada Bu Christine nih. Nah, Ibu Christine nih sekarang lagi megang satu proyek yang sedang hype nih, yang lagi spektakuler nih, terdengarnya nih begitu, ada satu proyek yang luar biasa dari Alam Sutra nih. Menanggapi kondisi new normal seperti ini nih Bu, mungkin Bu Christine bisa cerita kepada kami peluangnya seperti apa, ya kan, propertinya seperti apa ya kepada kita. Silakan Bu Christine. Menarik sekali sih, benar banget yang dikatakan Bu Mary. Dan kita tahu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Sobat Bitok yang ada di rumah sekarang ini ya. Semoga di rumah ya, jangan pergi kemana-mana ya, nggak boleh nih. Ini semuanya harus di rumah nih ya. Sobat Bitok yang ada di rumah, benar, karena Bu Mary sendiri yang day-to-day-nya itu menjalankan properti, baik di pasar sekunder maupun di pasar primary ya Bu ya. Tentunya sama kita sebagai developer Pak Juni, Alam Sutra juga pengusaha sama seperti teman-teman Witok yang lain, semuanya pengusaha. Ketika kondisi tertekan, kita juga harus menekan banyak hal. Menekan banyak hal, salah satunya tadi kalau kita bicara investasi, kita bicara peluang, salah satunya adalah harga.
ya. Jadi harga juga harus kita adjust karena ada kalanya kita mungkin high profit margin di saat semuanya lagi bullish gitu ya. Pada saat market lagi bearish seperti ini, karena it's just about cycle ya. Kita bisnis 30 tahun nggak pernah semuanya bullish terus, nggak pernah semuanya bearish terus. Jadi sebetulnya pasar don't worry karena tahun 98 Alam Sutra juga udah survive. Alam Sutra udah ngalamin yang namanya kondisi bearish sudah berkali-kali karena kita udah dari tahun 93 ya teman-teman semua. Sehingga kita udah bisa survive, dan kalau kita ingat tahun 98 itu kondisinya jauh lebih parah ya. Di mana fundamental kena, ya harga nilai tukar rupiah terhadap dolar dan sebagainya. Hari ini yang merasa tersiksa hanya kita di penjara di rumah sendiri. Mungkin kalau zaman dulu kita masih bisa senyap-senyap ke bandara, kita pergi ke Singapura kemana-mana, yang punya duit bisa lari. Hari ini yang punya duit nggak punya duit harus di rumah belajar masak dan makan di rumah gitu ya. Itu yang membedakan dan supaya hidup lebih sehat gitu. Basically kita sama dengan pengusaha yang lain. Kita akan berusaha untuk menekan kita punya margin supaya harganya bisa ditangkap oleh pasar saat ini. Makanya mau properti mau apapun selalu bilang harga pandemi, this is the same time with LV. Dan LV saat ini ditawarkan dengan harga yang sangat bagus, yang sangat affordable sekali. Demikian juga mungkin di Sobat Witok yang lain sebagai pengusaha juga pasti akan melakukan hal itu. Dan ini merupakan sebuah kesempatan karena saya rasa tidak hanya Alam Sutra, tapi semua produsen saat ini juga sedang melakukan penekanan margin. Dan ini sebuah kesempatan, apalagi yang namanya properti itu berbeda ya. Saya mungkin sering sebutkan ini dan saya suka dan saya ulang-ulang karena ini lagi hype nih di TikTok nih, Bu Mary dan Pak Joni ya. Lagi hype kalau properti itu bahkan Bank of America ya itu tidak mau membiayain orang karena beli sahamnya. Tapi dia mau membiayain beli properti until 20 years gitu, karena properti sesuatu yang sangat bisa punya future value yang bagus gitu. Dan kami sebagai developer untuk primary project, saya mungkin kasih insight bahwa kalau primary project itu kita paymentnya masih fleksibel. Mungkin kalau di market secondary udah nggak bisa ya Bu ya. Betul. Jadi kalau ada barang bagus ya punya duit harus langsung hit. You have to pay cash. You have to pay cash or maybe you kredit dengan bank, tapi itu juga harus saat itu juga kita udah nggak bisa lagi DP cicil, mungkin cicilan tanpa bank juga nggak bisa. Betul. Tapi kalau produk primary itu memungkinkan ya. Sebagai contoh seperti saat ini LV cicilannya 15 juta. 15 juta per bulan, tapi bisa meleverage Pak, bisa meleverage 3 miliar aset gitu ya. Jadi kalau kita beli saham, kita mau beli saham 3 miliar, kita harus pay 3 billion gitu ke security, perusahaan sekuritas untuk kita bisa beli saham 3 miliar nih. Tapi kalau kita beli primary project gitu, bayarnya 15 juta tiap bulan, baru bayar 3 bulan aja propertinya udah naik. Baru bayar 12 bulan naiknya dari 3 miliar. Jadi dia daya ungkitnya sangat besar. Mampu meleverage sedemikian besar value yang bisa dileverage oleh properti. Dan dengan kondisi saat ini, kenapa kita yakin, kenapa Alam Sutra dengan sangat confident mengeluarkan LV? Karena kita tahu, seperti yang disebutkan Bu Mary tadi, bukannya saat ini orang lagi nggak punya duit loh Pak. Yes. Tapi kita lagi parkir aja ya. Wajar saya dan Pak Joni dan juga Bu Mary lagi wait and see. Jadi pent up demand-nya itu lama-lama akan kebuka. Karena kita nggak ada cara lain lagi untuk kita harus belanja properti untuk kita mau jadi kaya. Karena apa? Warren Buffett tidak semua uangnya ada di saham, tapi dia terus belanja properti karena dia tahu saham 20 tahun tidak ada yang bisa jamin value-nya. Tapi properti bank pun mau jamin, dan LV beberapa bank mau jamin sampai dengan 25 tahun. Wow, luar biasa sekali ya. Wah, jadi ini kalau kita lihat nih dari sisi developer ya, ini Alam Sutra ini udah hampir 30 tahun ya Bu ya. Benar. Dan udah ngelewatin masa krisis 2 kali ya. Di krisis-krisis pun tetap komitmen tetap dijaga ya Bu ya. Wah, ini bagus sekali. Nah, yang menarik di masa sekarang itu harganya juga ikut dikoreksi ya Bu ya. Meskipun namanya udah besar Pak, itu tetap dikoreksi juga ya. Pasti Pak, semua. Jadi kalau kita lihat nggak usah jauh-jauh, kalau Bapak Sobat Witok hari ini buka handphone, produk makanan dan lain-lain semuanya juga ikut mengkoreksi supaya bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dengan kondisi hari ini. Ini menarik nih, termasuk yang tadi Ibu ngomong nih ya, bahwa Bank of America aja sendiri itu nggak akan mau memberikan biaya untuk orang beli sahamnya perusahaan dia sendiri.
Tapi kalau untuk beli properti, malah dia mau kasih biaya ya. Nah Betul ini yang sekali. menarik nih, ini luar biasa nih. Mungkin Bapak Ibu ya harus perhatikan nih sisi sebelah sini, bahwa bank itu adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat-sangat mature, sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat teliti dalam memberikan pembiayaan. Tapi nggak pernah berhenti dalam pembiayaan yang namanya properti. Ya, nah justru kalau untuk beli sahamnya dia sendiri malah nggak mau ya. Nah kalau udah ngomong soal properti nih Bu Mary nih, ya Yes. spesifikasi seperti apa nih yang harus kita perhatikan ya pada saat kita mau beli properti, ya kan, Oke. faktor apa aja yang harus kita perhatiin? Oke, tentu kalau kita mau beli properti pasti yang pertama adalah bicara mengenai lokasi. Kalau lokasinya udah jelek, orang pasti nggak mungkin dong ke kampung-kampung gitu kan, nggak mungkin. Jadi lokasi itu sangat penting sekali. Yang kedua pasti developer. Karena developer ya sudah pernah bangun apa aja, dan kebetulan memang LV ini kan oleh Alam Sutera Group, dan kita tahu Alam Sutera siapa sih yang nggak tahu, it's about udah mau 30 tahun. Jadi LV Track memang record-nya merupakan udah ya track jelas record-nya ini sudah ya. sangat bagus sekali. Terus fasilitas itu juga sangat sangat menjadi acuan penting bagi kami agent properti untuk mengedukasi klien. Karena selain daripada lokasi, selain daripada developer, properti itu juga dia punya fasilitas, environment itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu lah ya, banyak klien-klien kita yang memang investor-investor ataupun mereka even though end user, mereka adalah orang yang bekerja keras. Kita harus bisa mengedukasi mereka bahwa dengan fasilitas yang mereka dapatkan di properti yang akan mereka huni, mereka akan merasa nyaman. Mereka akan merasa udah nggak capek lagi, mereka mau ngapain juga enak. Kebetulan kan di LV juga ada Forest Park ya, betul ya Bu Christine ya? Ya, Jadi itu menjadi salah satu peran penting juga untuk supaya kita bisa mengedukasi kepada klien untuk bisa menghuni sebuah properti yang akan mereka beli. Itu sih. Oh, jadi ini yang paling penting nih ya, faktor-faktor nih Bapak Ibu nih ya, kalau mau beli properti ya kita sama-sama mendengar dari Bu Mary yang udah pengalaman ya dalam ngajak konsumen untuk beli properti yang tepat ya. Itu nomor satu, lokasi. Lokasinya harus gampang dicapai. Kemudian Betul. developernya track record-nya gimana ya kan, apakah udah cukup track record yang sangat-sangat bagus atau cuman baru muncul ya. Nah, ini harus kita perhatiin. Kemudian facility penting sekali ya, karena ini yang membuat hidup itu ada warnanya, betul ya Bu ya. Yes. Kalau Yes. enggak tuh hidup tuh hitam dan putih doang. Bangun, berangkat kerja, pulang, tidur, begitu doang ya, bolak-balik, betul nggak Bapak Ibu? Kalau mau kemana-mana harus kemana-mana lagi, harus naik mobil dulu ke sana ke sini, betul ya. Jadi fasilitasnya harus diperhatiin juga nih. Kemudian lingkungan, ya tempatnya kalau bagus tapi lingkungannya begitu keluar pintu Kampung. ribet, kampung pusing, ya kan? Iya. Ini harus kita perhatiin juga nih, ya. Nah, jadi harus ada suasana nyaman, tinggal di situ rasanya lega, ya, spacious, ya, seperti itu ya, begitu ya. Nah, Betul. jadi ini kalau kita sambungin nih apa yang dibicarakan oleh Bu Mary nih, saya pengen dengar tanggapan dari Bu Christine nih, ya. Itu syarat-syarat seperti itu, faktor-faktor seperti itu, ya. Saya dengar di Alam Sutera lagi bikin yang untuk memenuhi kebutuhan orang seperti itu, dan bahkan ini spektakuler banget gitu loh. Itu boleh Ibu Christine jelaskan nih, apa nih yang spektakuler nih, salah satu fasilitas yang luar biasa nih. Iya, Sobat Witalk semuanya, kalau kita ditawarin properti atau berpikir properti, nomor satu selalu misalkan kita ditelepon oleh agent kita, ini ada properti bagus Pak, Bu, gitu. Selalu yang ditanya lokasinya di mana, dia nggak tanya harganya, dia nggak tanya apa. Dia tanya lokasi, karena lokasi begitu penting. Tapi saya kasih tahu ke Sobat Witalk semuanya bahwa yang nomor dua adalah developer, itu menurut saya akan menjadi nomor satu, karena lokasi itu bit tricky juga ya. Sometimes kita beli tanah misalkan, nanti di depan dibangun rumah ibadah, itu akan menjadi sesuatu yang sometimes berbeda. Tapi masalah developer, masalah siapa yang membuat, pengalaman itu tidak bisa ditukar. Pengalaman itu yang membuktikan sejauh ini bagaimana komitmennya, bagaimana apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dibuat, dan Alam Sutera berkomitmen untuk membuat LV ini menjadi home for a lifetime, ya, menjadi satu masterpiece buat Alam Sutera, karena Alam Sutera sendiri ini
kita sudah pengalaman dari tahun 93 dan kita sendiri sudah membangun satu township yang sangat nature di Alam Sutera. Kemudian kita juga punya GWK Bali, bagi yang mungkin belum semua tahu, kita GWK Bali owned by Alam Sutera. Kita juga punya Suwarna Sutra. Jadi ya dengan pengalaman kami punya akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Dan yang kedua adalah lokasi. Dan pastinya ini memang jadi satu poin yang sangat-sangat penting. Lokasinya Alam Sutera itu ada di center of downtown-nya Alam Sutera. Jadi kalau kita bicara Alam Sutera itu bagian selatan itu yang sekarang sudah dikembangkan. Banyak klaster-klaster itu di bagian selatan. Di bagian barat itu adalah yang sekarang ada Mall at Alam Sutera, nanti ada 20 hektar lagi yang akan menjadi lifestyle center. Kemudian di bagian utara yang sekarang ada di depan IKEA itu akan menjadi di bagian timur ya, itu akan menjadi high tech office, nanti akan ada banyak di situ ya, high tech building akan ada di situ. Di bagian utara yaitu di seberang tol itu juga milik kita yang akan menjadi north development-nya kita, dan LV itu persis ada di center of downtown ya, persis di central of downtown, sehingga kita menuju ke pintu tol itu hanya 2 menit, ke IKEA 1 menit, dan ke semua lokasi yang ada di Alam Sutera itu kita less than 5 minutes. Dan itu pun bisa nggak pakai mobil ya. Jadi kita disediakan Sutra Loop itu yang bisa menghubungkan antara satu di Alam Sutera, jadi mau ke sekolah, mau ke pasar, semuanya bisa pakai itu. Dan yang paling penting ini, dan saya sudah mencoba, dan sobat-sobat Bitok juga perlu mencoba nanti kalau dari Alam Sutera mau ke bandara. Sekarang ini kita punya easy access, itu cuma 15 menit aja. Jadi saya membayangkan, saya nggak harus lagi kalau saya dari luar kota, saya kalau janjian, mungkin saya nggak mau nginep di zaman pandemi ini, kalau bisnis bisa diselesaikan one day gitu ya, saya akan pilih tempat yang 15 minutes, tapi semuanya ada. Mau lifestyle, mau cafe, tempat ketemuan, hotel, semuanya ada. Dan Alam Sutera merupakan township yang paling terdekat di Jakarta. Dan tadi kalau Pak Joni tanyakan faktor-faktor apa aja, faktornya banyak banget Bapak Ibu semuanya, Sobat Bitok. Dan yang paling penting adalah LV ini ingin memberikan satu home for a lifetime buat Bapak Ibu, karena kita sudah berhasil selama 30 tahun ini, Pak Joni, Bu Mary, dan Sobat Bitok membangun klaster ya, membangun klaster yang orang merasa kehidupannya lebih baik di klaster. Zaman-zaman dulu rumahnya pagar-pagar tinggi di jalan raya, orang berlomba-lomba beli rumah di jalan raya, dan ternyata orang pada individualistis, mungkin nggak kenal satu dengan yang lainnya. Tapi setelah kita membangun klaster, ternyata konsep klaster ini sangat-sangat luar biasa. Natural development anak-anak terbangun dengan baik. Kemudian kehidupan sosial juga menjadi lebih baik. Sehingga LV ini kita bangun seperti klaster tapi bertingkat, Pak. Wow. Jadi secara facility-nya enak iya. Ya. Jadi konsepnya ingin membangun klaster tapi bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena memang hunian sekarang tanah landed juga semakin mahal. Kita semakin nggak bisa besar lagi ya, nggak bisa punya rumah yang mungkin sekarang ini kan sampai rumah lantai 3, lantai 4, luas 30, luas 40 karena lahannya sudah semakin mahal. Jadi dengan apartemen kita ada di satu scope yang semuanya itu masih dalam jangkauan. Kita mau cari rumah yang lebarnya kayak apartemen nggak bisa, Pak. Sekarang ini udah mulai susah. Sudah mulai susah lebar seperti ya. itu susah ya dicari ya sekarang ya. Facility-nya kita bangun seperti klaster supaya kita nggak jadi rumah yang sementara, nggak jadi apartemen tempat transit setahun 2 tahun. Tapi hari ini beli bisa pakai sampai selamanya. Oh, jadi ini menarik sekali ya. LV ini merupakan salah satu proyek masterpiece dari Alam Sutera ya. Tadi Ibu udah bilang soal lokasi, mau kemana-mana deket, soal suasananya, komunitasnya dapat, tapi juga keamanannya juga dapat, begitu nyaman. Bu, kita lebih pengen tahu lebih banyak nih mengenai LV ini. Boleh Bu cerita lebih banyak Bu mengenai LV Penthouses and Residences Bu? Kenapa disebut penthouses nih Bu? Sekalian nih Bu. Sekalian ya, tadi disebut residences karena memang basically kita ingin membangun seperti rumah ya, seperti kenyamanannya karena orang Indonesia udah biasa di rumah, jadi mereka merasakan seperti rumah. Penthouses kenapa? Kalau kita lihat penthouse itu selalu identik dengan besar dan di atas biasanya, leluasa. Jadi setiap unit di LV kita nggak harus ada di atas, tapi di semua unit di lantai manapun itu kita akan merasakan keleluasaannya seperti di penthouse ya, karena master bedroomnya besar, kemudian kamar non master pun kita bisa dikasih double bed,
kemudian living dining-nya juga sangat spacious ya. Jadi kenyamanan itu sangat berasa sekali ya di LV, dan LV ini kita didesain oleh Broadway Merrion Pak. Jadi kita menggunakan arsitek dari UK untuk mendesain LV dengan menggunakan tolok ukurnya adalah Central Park di New York ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita melakukan survei, ketika ditanya alam sutra itu apa? Oh, hijau gitu. Hijau, sehat, selalu begitu. Yang kedua, ketika kita juga melakukan survei, orang di dalam tinggal itu apa yang diutamakan? Apakah accessibility-nya ataukah ruangannya? Salah satu yang terpenting buat mereka dari jawaban survei itu adalah lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan yang sehat, karena banyak orang yang walaupun aksesnya gampang nih, tinggalnya di CBD, kemudian kantornya juga di CBD, cuma jalan kaki aja, tapi gedung ketemu gedung. Kemudian istrinya mau ke pasar, nggak bisa ke pasar tradisional. Anaknya mau sekolah harus antar supir dulu, putar-putar pada sekolahnya deket gitu ya. Jadi kita tidak bisa memenangkan keluarga kita sometimes dalam satu kondisi-kondisi yang mungkin hanya dimenangkan oleh mungkin accessibility-nya gitu ya. Sehingga kita berpikir dari semua kebutuhan itu kita mau menjadikan LV sebagai produk solusi, Pak. Ya, jadi Broadway menggunakan acuan ini bahwa dengan alam sutra yang sudah green living, kemudian beauty of nature di alam sutra itu kerasa banget. Kita punya yang namanya green tunnel, itu kerasa banget ya. Orang hijau, orang sepedaan sampai dari mana-mana datang ke alam sutra. Dengan urban living itu mau kita combine menjadi satu project yang namanya LV ini. Kenapa? Makanya di LV ini kita tidak sekedar cuma tower. Biasanya kalau yang namanya apartemen ada apa? Kolam renang, kemudian ada gym. Menurut saya itu hal yang biasa, ya. Semua juga punya. Tapi ketika kita buka jendela kita bisa melihat seperti Central Park di New York. LV ini dibangun di atas tanah 4 hektar, Pak, di mana 70%-nya itu ruang terbuka, 25%-nya adalah green area. Dan LV itu diapit oleh 2 forest, 4 hektar persis di sebelahnya yaitu Forest Park, yang saat ini konstruksinya juga sedang dikerjakan, dan di depannya itu ada 1 hektar eucalyptus park yang sudah jadi. Jadi totally kalau kita tinggal di LV dan kita buka jendela kita akan bertemu dengan green area 6 hektar yang ada di 360 pandangan kita. Itu belum keluar dari LV loh Pak, baru buka jendela nih. Baru buka jendela. 6 hektar ya Bu, itu gede sekali loh, 6 hektar loh, di CBD lagi ya. Betul sekali ya. Jadi kita buka jendela, kita sudah dikelilingi 360 dengan 6 hektar green living di sekitar kita. Dan kalau kita keluar LV, kita juga bisa merasakan ambience itu. Jadi kita ingin memberikan sesuatu yang beda. Kalau kita bicara di dalam unitnya, karena kita mau memberikan hidup yang sehat, kita itu semuanya pakai dari living room sampai ke kamar itu semuanya pakai full glass window, Pak. Jadi nggak ada yang separuh tembok, separuhnya kaca, enggak gitu ya. Jadi kita pakai full glass dan semuanya bisa dibuka. Dan jadi natural light itu bisa masuk semua. Benar banget. Dan semua unit di LV itu kita punya service area atau utility area di bagian belakang yang mana itu terbuka dengan menggunakan grill. Jadi kalau kita buka balkonnya, semua punya balkon, kita buka itu sirkulasi udaranya muter kayak di rumah. Ya. Wow. Jadi ini memang benar-benar home for a lifetime. Jadi ini klaster yang kita bikin bertingkat. Kenapa? Kenapa harus bertingkat? Yang pertama karena dia ada di CBD. Ya, karena ini memberikan urban living. Dan yang kedua adalah kita dengan harga ini kita nggak bisa dapat rumah tapak sebesar unit yang ada di LV. Ya, jadi ini just a matter of choice ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di Singapura, di Australia, dan di mana-mana ketika mereka memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, mereka akan nyaman dengan apartemen. Kenapa? Karena menuju ke amenities kawasan, kemudian juga lokasinya biasanya lebih ada di sentral. Nanti mungkin kalau memang budgetnya sudah cukup besar dan memang mungkin retire, mereka biasanya baru beli rumah yang bisa untuk berkebun dan sebagainya. Tapi sekarang pun di luar negeri juga sudah berbeda. Mereka sudah mulai downsizing. Kenapa? Karena mengurus rumah yang besar itu nggak gampang. Anak-anaknya udah pada menikah, udah pada keluar negeri, akhirnya mereka downsizing kembali ke apartemen.
Cuman yang membedakan di Indonesia itu semuanya tergantung asisten rumah tangga, Pak. Kalau rumahnya 400 meter, 500 meter nggak punya asisten rumah tangga, itu orang Indonesia ngomong buat banget katanya ya. Kalau Lebaran katanya kalau ada tagline gitu ya, no woman no cry gitu ya, nggak apa-apa. Tapi no man I cry, Pak. Gitu. No man I cry. Kayaknya semua di sini begitu ya, Bu. Iya, kalau di Indonesia no man I cry gitu. Jadi kalau luasannya gede, kita seringkali kita nggak bisa handle itu semua. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri memang sudah dibiasakan untuk semuanya kita kerjakan sendiri. Secara udara juga beda, jadi mungkin debu yang timbul di rumah juga nggak banyak. Sehingga dari pengalaman saya memegang high-res residential sampai dengan hari ini, banyak sekali usia-usia matang justru yang usia mature saat ini justru downsizing pindah ke apartemen. Karena itu jadi salah satu pilihan. Mau ditinggal kemana aja praktis nggak takut ya. Karena kita lihat banyak orang tua yang juga semakin usianya semakin worry. Di usia saya sekarang aja yang belum tua ya Pak ya. Masih muda Bu, ya. muda banget masih. Saya juga sudah mulai worry nih karena saya anak saya kalau saya di kantor gitu ya, kalau kita nggak ada meet, sudah dikunci apa belum? Terus kalau malam ada suara apa, kayaknya takut banget karena kan kita merasa lonely mungkin dari pagar belakangnya dan sebagainya dengan hal-hal seperti itu. Tapi di apartemen saya merasa sangat nyaman karena kita udah nggak worry itu lagi. Dan di usia-usia mature itu kebanyakan tingkat worry-nya itu kembali meningkat. Makanya satu fenomena yang terjadi sekarang ini mereka back to apartment. Dan LV ini memang kita desain untuk segala usia. Kenapa untuk segala usia? Nanti Pak Joni dan Bu Mary nanti kalau LV sudah jadi buktikan omongan saya ya. Baik. Kita nggak ada trap. Jadi kita adapt untuk Japanese technology. Kita nggak ada trap sama sekali. Semuanya pakai rem yang landai. Jadi mau pakai kursi roda pun nggak apa-apa. Ya, jadi kursi roda bisa jalan kemana-mana. Jadi kita pikirkan sampai di situ. Kemudian seperti kemarin kita meeting yang terakhir untuk emergency ya, temboknya emergency yang biasanya pakai bata kita kasih beton. Karena kita pikirin ini adalah home for a lifetime. Jadi kita mau bikin bahwa orang itu nggak usah pindah kemana-mana. This is your home. One stop living ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah, mungkin kalau boleh saya tambahkan dari sisi agent property ya Bu, memang LV juga merupakan salah satu choice sih. Karena kami kan memang again, it's a matter of memilih ya, gimana si investor ini mau memilih di rumah ataupun di apartemen. Tapi memang dari sisi kami sebagai agent property, kami juga banyak menginformasikan ya apartemen dan rumah. LV adalah salah satu proyek yang memang selalu kami prioritaskan. Kenapa? Karena satu, dari sisi developer memang Alam Sutra adalah developer yang memang sudah memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, kita tahu persis bahwa LV kan berada di CBD areanya Alam Sutra. Dan dia punya forest park yang tadi yang seperti Ibu bilang, kita udah capek-capek kerja, terus kita mesti ngapain lagi? Kalau misalnya kita tinggal di rumah ya kita we have to go out, right? Nah, kalau di LV sendiri yang kita selalu informasikan ke klien, you just go down, itu udah ada forest park yang begitu besar, ada 4 hektar, kemudian ada yang lain-lainnya. Sama satu lagi yang penting yang seperti Ibu bilang, memang benar. Ada banyak juga investor-investor kami yang mulai melirik ke arah downsizing. Itu benar sekali, Bu. Benar sekali. Jadi bukan dari sisi developer saja, tapi dari kami sebagai sisi netral, agent property, memang banyak sekali ya orang tua ataupun investor-investor kami yang memang berencana membeli sebuah apartemen yang premium seperti LV supaya mereka bisa tinggal di sana. Jadi I think LV is really a good choice sih. As agent property saya ngomong dengan apa adanya. Yes, and one more thing yang mungkin yang mau saya tambahkan buat investor ya, mungkin tadi kita bicara orang selalu pakai. Gimana sih kalau Sobat Witok di sini mungkin udah punya banyak juga properti rumah atau apartemen. Saya harus beli LV lagi nggak ya? Is it a good investment for us or not gitu ya? Bahwa saat ini kalau kita bicara ini bagus apa enggak gitu ya. Saat ini banyak yang ditawarkan itu studio, one bedroom, dan sangat mix sekali. Karena itu kita melakukan survei dan LV ini kita buat sebagai family size yang cukup premium. Karena saat ini pasar premium untuk family size itu cukup sedikit gitu ya. Jadi kita nggak bisa bayangkan kalau sekarang ini orang pandemi apalagi dengan new behavior yang sekarang ya. New behavior yang sekarang, orang keluar kota,
banyak juga yang akhirnya beli dengan LV nggak ketemu loh Bu, kita lewat Iya. aja, karena mereka berpikir bisnis saya nanti sering ke Jakarta, saya nggak berani nginep hotel lagi gitu ya. Betul. Dan sekarang ini juga mulai orang kalau misalkan ajak keluarga segala macam, mereka butuh ruangan yang lebih besar gitu ya untuk mereka gantinya hotel. Tapi terlebih lagi bahwa orang itu butuh room ya, butuh sesuatu yang dia bisa bergerak, jadi nggak mau cuman kalau studio one bed gitu ya. Oke. Terus juga secara investment kita desain LV ini supaya gapnya itu nggak terlalu besar sehingga benar-benar eksklusif. Karena saya ingat banget omongan Pak Ciputra, kalau bangunan kita bangun terus sampai dia maksimal mungkin bisa gitu ya, pondasinya kuat, tanah 100 meter dibangun 3 lantai, mungkin 4 lantai kalau pondasi kuat nggak apa-apa, tapi environment nggak bisa diganti. Betul. Jadi Betul sekali. kita punya uang 3 miliar, kita tidak bisa beli rumah 1 miliaran dikali 3 gitu, environment-nya tetap yang di 1 miliar gitu. Betul. Makanya kita buat LV ini menjadi sangat eksklusif, sehingga buat para investor it's our place gitu ya, bahwa kita harus berinvestasi di tempat yang segmentasinya itu jelas. Dia tidak mix, segmentasinya jelas. Karena saya punya pengalaman juga ketika kita berada di mungkin market yang pasarnya lebih mass gitu ya, itu tentang kompetisinya, tentang nilai jualnya, dia juga akan perang di harga bawah yang sangat banyak gitu. Tapi dengan eksklusif, dengan premium, itu menjadi satu pilihan yang luar biasa. Betul. Sulit ya Bu, jadi untuk menjanjikan satu kenaikan harga yang bagus kalau lokasinya itu campur-campur semua ya Bu ya? Betul, itu salah satunya Pak. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan dari sisi investasi ya Pak Joni ya, tadi mungkin kita berbicara hari ini tentang opportunity. Tadi Bu Mary katakan banyak yang tertekan sampai ada yang diskon 50%. Ya, mungkin banyak orang yang sekarang sedang frustasi ya. Banyak. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu hari ini ada 2 hal. Kalau cash flow Bapak Ibu bagus dan juga cash in hand, ada barang kayak gitu sikat aja ya, karena mungkin nggak bisa datang kedua kalinya, sikat aja gitu. Tapi memang seringkali seperti hari ini bisnis juga mungkin lagi going down atau mungkin lagi sideways gitu ya, jadi mungkin kita nggak bisa, walaupun cash flow oke, tapi cash nggak in hand nih, nggak bisa nih gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk primary ya, di pasar primary ini untuk kita bisa meleverage aset kita, jadi bayarnya bisa cicil, jadi nggak kerasa jajan properti ya. Dan karena harga sedang tertekan, saat ini harga LV itu sangat affordable. Kalau kita bandingkan dengan pasar yang sejenis, walaupun saat ini belum ada Pak. Ya, jadi to be honest, kalau Sobat Witok mencari saat ini mungkin hampir-hampir mirip kelasnya ada, tapi kalau dibangun di atas tanah 4 hektar, kemudian kita punya facility hijau 6 hektar sih so far nggak ada Pak. This is the first time in Indonesia kita punya forest park in the middle of downtown ya, central CBD gitu ya. Mungkin boleh saya potong sedikit nih Bu. Tadi kan Ibu bilang dengan harga yang sangat-sangat menarik begitu, sangat-sangat terkoreksi, punya hutan, terus facility apalagi nih Bu? Mungkin ada yang membedakan dengan yang kelasnya sama, tapi facility-nya pasti berbeda ya Bu ya? Nah, kita punya facility ada berapa banyak nih Bu? Apa aja yang dibanggakan oleh LV ini Bu? Ya, dengan harganya yang sangat bagus, LV ini punya 42 facility, Pak. Jadi kita punya 42 facility, dan project ini karena dirancang oleh Broadway untuk healthy living, jadi saat itu belum pandemi, saat Broadway membuat ini belum pandemi, tapi semuanya sudah dibuat ada indoor dan outdoor. Seperti gym juga ada di indoor, ada di outdoor, kemudian co-working space dan lain-lain, yoga ada di indoor, ada di outdoor, jadi semuanya ada pilihan. Dan kita dari 42 facility world class ini, salah satunya kita punya yang namanya pet friendly tower yang punya pet yard, Pak. Jadi mungkin ada sih beberapa di Indonesia, nggak banyak ya. Kalau di Tangerang, kita ngomong di koridor barat Jakarta, mungkin hanya beberapa saja yang punya pet tower, tapi mereka nggak punya pet yard. Sedangkan LV, kita melihat karena ini home for a lifetime, jadi kita bikinin pet yard sampai 600 meter persegi. 600 meter, itu gede loh. 600 meter luas loh itu. Betul sekali, Pak. Wow. Jadi ada begitu banyak ya fasilitas-fasilitas ya dengan harga yang menarik. Jadi ini menjadi suatu opportunity yang jangan sampai kita lewatkan ya, harus kita grab sekarang juga ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong kembali dengan kelas yang seperti ini yang tadi Ibu cerita seperti itu. Ini ukurannya, ini kan tentu ukuran itu mewakili kelas ya Bu ya.
ukuran-ukuran dari unit-unit yang ada di LV, mungkin Ibu bisa cerita sedikit, Bu. Ya, LV basically kita ada 2 kamar, kemudian ada 3 kamar, 4 kamar, dan 5 kamar. Ya, jadi kita 2 sampai dengan 5 kamar. Kita punya unit yang namanya tipe Lumer. Lumer itu adalah 2 bedroom, ada yang 1 kamar mandi, ada yang 2 kamar mandi. Ya, jadi luasnya mulai 87,8 sampai dengan 109,2. Kita 87 ya punya mulainya, Bu ya. 87, Pak, betul. Oh, 2 kamar tapi 87 ya. Iya. Bukan Padahal 40 meter ya. mungkin ada juga ya rumah landed yang 87 itu 3 kamar, tapi kita bisa pastikan pasti nggak leluasa juga sih, Pak, ya. Karena Ya, kita kalau memang kita lihat layoutnya dari gambar ini pun ya, itu family room-nya juga lega banget ya, masih bisa. bener banget. Kita juga punya 3 bedroom, Pak, yang dari 138 sampai dengan 156, dan kita punya yang 4 kamar, garden penthouse sudah sold out ya. Sudah diborong habis oleh sobat Witok semuanya, dan kita punya the newest yaitu adalah Enom, tipe Enom yaitu 5 kamar. Kalau tadi sobat Witok mungkin sudah duluan tune in dengan kita, itu ada testimoninya ya, karena Enom ini luasnya hampir 240 ya, 230 something sampai dengan 240 dengan 5 kamar. Kemudian punya working area, punya library corner, punya hobby corner, semuanya all in one inside. Wah, semua bisa didapatkan dalam satu tempat ini. Iya. Ini luar biasa sekali. Dan satu lantai kita cuma 10 unit, Pak. Satu lantai cuma 10 unit ya. Ngomong-ngomong satu lantai 10 punya unit, 5 liftnya lift. ada berapa nih, Bu? Liftnya ada 5, Pak. Ya. Wow, ada 5 lift ya, cuma 10 unit tapi liftnya sampai 5 ya. Ini benar-benar suatu dimanjakan nih orang kalau tinggal di sini ya, luar biasa sekali. Ya, satu lagi Pak, ini kalau kita lihat gambar ini, Broadway nggak main-main juga sih Pak. Jadi untuk di floor plate ini, kita itu sirkulasi udaranya itu bentuknya pelana seperti salib Pak. Jadi dari arah barat, timur, utara, dan selatan, semuanya itu ada bukaan yang udaranya bisa sirkulasi. Oh, jadi ini udah cocok banget deh, pokoknya buat new normal tuh udah oke banget loh. Di sisi kiri ini ada potongan bagian gedung ya Bu ya, itu untuk udara ya. Iya. Ini suatu istilah pengorbanan yang untuk satu area ya, tapi untuk demi kenyamanan orang yang tinggal di sini. Ini satu benar-benar diperhatikan untuk orang yang tinggal di sini, bukan cuma sekedar kita jualan aja ya Bu ya, berarti ya. Wow. Boleh nih kalau untuk konklusi nih, mungkin saya mau minta konklusi sedikit dari Bu Mary, sedikit dari Bu Christine. Boleh Bu Mary? Boleh. Ya. Oke, bicara mengenai sekali lagi kalau saya bicara dari secara general aja. Jadi this is the opportunity, ini adalah waktu yang tepat Bapak Ibu Witok, teman-teman Witok untuk bisa membeli properti dengan harga yang tertekan. Again, the matter of choice ada di Bapak Ibu mau pilih secondary market ataupun pilih primary market. Tentunya keuntungan daripada primary market sendiri adalah kita bisa nyicil sama developer. Kemudian tadi saya mau tambahkan, kita juga bisa mendapatkan promo PPN 0% untuk project primary. Terus tentunya kalau untuk LV, we know it, nggak usah diragukan lagi, LV adalah salah satu proyek andalan yang juga merupakan masterpiece daripada Alam Sutra Group yang memang sudah jadi one stop living, jadi semuanya ada. Jadi ini adalah opportunity, ini adalah waktu yang tepat buat Bapak Ibu beli properti. Karena ingat, properti itu sebenarnya tidak akan mungkin turun. Dan kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Itu aja sih. Thank you so much. Ini nasihat dari seorang pelaku properti yang sudah berpengalaman membantu banyak orang untuk membeli properti dengan pilihan-pilihan yang tentunya harus bijak ya Bu ya. Betul sekali. Ini luar biasa sekali. Ini adalah salah satu kesempatan untuk menambah aset kita. Dan kita harus pilih properti yang benar-benar tepat ya. Apalagi yang punya harga yang sangat-sangat tertekan sekarang, tapi fasilitas begitu banyak dan tetap memperhatikan kehidupannya kita ya yang ada di situ ya. Wow, ini luar biasa sekali nih ya. Ini harus kita camkan nih Bapak Ibu yang ada di rumah sahabat Witok ya. Nah, kalau untuk Bu Christine nih, boleh nih Bu konklusi nih kira-kira nih peluangnya dari opportunity dari LV ini, bahkan kalau kita ngeliat bukan dari sekarang sampai 5-10 tahun ke depan Bu. Ya. LV lokasinya ada di Center of Downtown-nya Alam Sutra ya, di mana Center of Downtown-nya Alam Sutra, CBD Alam Sutra itu 31 hektar ya. Sedangkan di
Pacific Place, kalau kita lihat CBD itu 45 hektar. Jadi sebetulnya kita 2/3 dari sana. Dan kalau kita lihat hari ini, wow, siapa sih yang nggak bilang kalau mereka hebat, kalau kita mau buka toko di sana ataupun sewa di sana, harganya yang paling tinggi se-Indonesia gitu ya. Jadi memang CBD ini adalah satu kawasan yang menjadi pusat distrik buat semuanya. Dan LV ada di situ. Dan kabar baiknya LV adalah the first project. Yang pastinya kalau Bapak Ibu bersama dengan saya saat ini menjadi keluarga LV, Bapak Ibu akan membeli satu masterpiece yang orang lain belum punya dan merupakan awal dari semuanya. Jadi nanti kalau ada proyek kedua, ketiga sudah pasti berbeda ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ingin membeli tanah mungkin atau kawasan di CBD Jakarta, wah harganya orang bilang wow 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 wow. Tapi mungkin ya 20 tahun yang lalu gitu. Dan semuanya menyesal, tahu gitu saya belinya dulu gitu ya. The best time to buy property is yesterday. But if you didn't buy yesterday, you must buy now because tomorrow will be late. Betul sekali. Karena properti juga nggak ditambah-tambah ya Bu ya, nggak bakal bikin tanah tambah banyak ya Bu oleh Tuhan. Iya. Oh ini luar biasa sekali, ini kesempatan yang sangat-sangat bagus. Nah ini udah masuk pertanyaan ya, ada yang bertanya, ini menarik banget bila mau booking gimana caranya ya. Nah kalau mau booking Bapak Ibu bisa silakan menghubungi agen-agen kepercayaan Bapak Ibu ya untuk menjelaskan bagaimana cara bookingnya ya, nanti akan dibantu ya. Bahkan bukan cuma seperti itu, Bapak Ibu kalau mau ngelihat show unitnya, mau lihat lingkungan dari LV, Bapak Ibu bisa melihat melalui virtual tour ya dengan 360.lv ya. Nah itu Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Ya. Jadi udah nggak perlu datang lagi ya Pak ya? Ya, sekarang ini kita bisa ngeliat langsung ya. Jadi nah, bisa kemudian, hubungin, bisa hubungin ini ya Pak, bisa hubungin official agent kita agent, betul. Ataupun di lv.id nanti bisa dibantu untuk auto chat di sana. Ya, bagaimana cara ngeliatnya ya kan? lv.id aja. Yes. Ya. 360.lv.id ya. Ini ada yang bertanya juga nih Bu, startnya berapa ya Bu? Ya, kita start hanya di 1,7-an aja. 1,7 dengan fasilitas yang sangat menarik. Iya. Dengan hutan begitu, yes. dengan lingkungan yang begitu secure dan menarik, yang saya dengar itu kalau orang udah masuk ke Alam Sutera tinggal di situ nggak mau pindah Bu katanya Bu. Betul. Ya? Jadi harga yang kita tawarkan harga segitu itu bagus banget ya. Masih below 20 juta per square meter. Wow. Oke, luar biasa sekali. Nah ini ada lagi pertanyaan itu tadi dari Bu Vina ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari Bu Cindy. Kenapa harus investasinya sekarang? Karena banyak orang yang lagi wait and see nih. Nah, siapa nih yang mau menjawab ini? Boleh, Bu Mary dulu, boleh. Bu Mary ya. Ya tadi kan sudah sempat kita bahas juga ya. Kondisi memang sekarang lagi pandemi, tapi again ini lagi ada pengkoreksian harga. Kalau kita harus nunggu lagi, harga sudah pasti naik. Jadi I think this is really the time to buy the property. Kenapa? Karena harganya sedang posisi tertekan atau sedang terkoreksi. Jadi this is the time to buy it. This is time ya, waktunya sekarang. Jangan nunggu-nunggu lagi ya. Jangan Karena kalau nunggu harganya udah naik lagi nanti. Tomorrow will be late seperti tadi Bu Christine bilang. Tomorrow will be late. Dan untuk LV sendiri juga unitnya sudah nggak banyak Pak. Jadi nanti tahun ini kita akan buka di other tower, the new tower, dan harganya sudah pasti berbeda. Sehingga Bapak Ibu harus sekarang segera mumpung unitnya ada ya, cari unit pilihan itu dia Bapak limited Ibu. Banget ya karena udah banyak yang pesan ya, udah banyak yang udah booking, jadi ini kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan sekarang ya. Terus ada lagi yang nanya nih, beli LV itu pasti untung nggak sih Bu? Ini dari Pak Alek nih. Oke, saya jawab ya. Sering sih, Bu Mary sering ditanya nggak, orang mau beli properti apapun, nanti 5 tahun jadi berapa ya? 10 tahun pasti untung nggak ya? Jadi kadang Sobat Witok senang banget sih agent properti atau marketingnya disuruh jadi dukun gitu ya. Padahal saya kasih tahu satu rahasia ya. Saya kasih tahu rahasia kalau agent properti Bapak Ibu bisa menjawab angkanya naiknya berapa, itu nggak benar pasti ya. Jadi nggak usah beli sama dia. Pasti untung apa enggak gitu ya. Kalau bank mau membiayai dalam jangka waktu yang panjang, bank itu pasti melihat bahwa dia punya future value yang tidak akan turun atau terdepresiasi. Jadi sudah memperkirakan semuanya itu. Jadi kalau dikatakan LV pasti untung apa enggak, semua resiko tidak ada yang menjamin seperti deposito. Tapi yang ada para investor, para Sobat Witok, yaitu kita harus menekan resiko itu sekecil mungkin. Caranya menekan apa? Kalau kita semuanya ada di saham, satu paper aset yang kita nggak terlihat, ketika harus
kita harus butuh, kita harus menjual mungkin di harga yang terendah gitu ya. Tapi kalau properti kita medium to long term horizon investmentnya, barangnya ada gitu ya, barangnya pasti ada. Pasti untung apa enggak? Saat ini harga koreksi dan lebih affordable sekitar 30-40% dari market. Inilah kesempatan untuk kita memperkecil resikonya karena sudah jelas di depan mata. Jadi saya nggak mau ngomong harganya lebih rendah untungnya 30-40% berapa, ya. Saya nggak mau ngomong, saya lebih bilang lebih Betul. affordable sih Pak. Betul harganya. sekali. Dan untungnya Harus berapa? Ini bijaksana sekali nih Bu Christine menjawabnya, juga dari third party ya, dari bank bisa menilai seperti itu ya. Bank berani financing, berarti bank udah tahu ini keuntungannya bagus banget ya kan. Karena kalau bank udah melakukan financing tuh nggak bakal rugi punya ya. Ini luar biasa ya, suatu jawaban yang sangat-sangat wise banget ya. Nah, kemudian ada yang bertanya nih dari Ibu Doli, kalau mau ke marketing gallery after PPKM bisa, alamatnya di mana ya? Oke, tentunya bisa ya kalau sudah PPKM ya. Nah, lokasi kita itu di Alam Sutra, di downtown-nya ya. Kalau mau lebih gampang itu dekat sekali dengan Mall Alam Sutra ya, seberangnya Mall Alam Sutra. Nah, itu marketing galeri kami sekarang seperti itu. Ya, Jalur Sutra Barat ya. Bisa dibantu rekan saya yang di Instagram untuk bisa balas untuk alamat kita ya. Mungkin bisa chat pribadi untuk bisa memberikan informasinya. Oke. Ini ada lagi yang nanya, dan nominalnya berapa? Berapa lantai, akan ada berapa tower? Nah, ini ke Bu Christine nih ya. Silakan Bu. Iya, kita project ini akan di-develop dengan 6 tower dengan ciri yang berbeda-beda. Berapa lama? Kita sebentar lagi sudah akan groundbreaking tahun ini dan kita akan handover di Oktober 2024. Nah, ini yang menarik ya. Ini serah terimanya sudah tertentu ya Bu ya? Udah dijelaskan ya? Udah ada waktunya. Itu tertulis nggak ya Bu ya kalau serah terimanya kapan? Ada. Jadi kita Alam Sutra sudah dari 30 tahun, kita tidak hanya nanti saat PJB, begitu Bapak Ibu bayar booking fee, begitu beli surat pesanan dengan kita sudah tulis kita serah terimanya kapan, layout yang akan diterima seperti apa, spesifikasinya sudah dari awal. Jadi tidak nanti berubah nanti begini, enggak, dari komitmen awal. Ya Bu ya, ada komitmen nomor 1. Yes. IPL-nya Ibu gimana Bu IPL-nya? Kita nah, ini suka jadi pertanyaan charge. orang nih, ya kan, service charge-nya Bu. Dan benar sih Pak, dari hasil survei kita nomor 1 orang enggan membeli apartemen karena service charge. Makanya LFT ini menjadi produk solusi seperti yang saya katakan tadi, termasuk dengan service charge-nya, kita memprovide itu hanya 15.000 all in, udah termasuk pajak dan semuanya. Wow, 15.000 per meter persegi, iya. Wow, murah banget loh itu. Itu murah sih Bu. I mean, tertulis nggak Bu? Itu tertulis juga Bu? Tertulis juga. Wow, luar biasa. Ini namanya komitmen nggak setengah-setengah ya. Full komitmen ya. Semua yang apa yang dijanjikan itu langsung tertulis hitam di atas putih ya. Iya. Nah, ini adalah salah satu standar ya dari satu developer yang memang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun ya dalam melayani customer. Jadi udah tahu nih customer itu cara berpikirnya apa yang dimau ya kan, keraguannya apa, yang supaya enak makan enak tidur itu seperti apa ya kan. Ini udah diantisipasi dan udah di-provide oleh developer ya, supaya kita tuh beli LFV itu tuh tenang sekali ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, lahan parkir untuk 1 unit Bu. Nah, ya. Kita parkirnya itu 1:1:2, jadi 1:1, ada cadangan 20%, jadi nggak akan kekurangan parkir, dan semuanya kabar baiknya ada di basement 3 lantai. Ya, jadi kita mau bawa premium, unsur premium LV ini ke semua hal, tidak hanya unitnya yang premium, desainnya, environment-nya, tapi parkirnya pun kita pikirkan. Kalau kita nggak mau bikin gedung tersendiri atau kita mau di luar, kita semuanya di basement, jadi nggak ada rem naik ke atas, semuanya ada di basement 3 lantai, itu kita ada cadangan 20% dan semuanya itu nyambung. Semuanya nyambung ya, ada lebih 20%. Jadi semua unit itu pasti ke bagian parkir ya, pasti ada. Pasti. Ya, jadi juga kita nggak usah naik mobil itu muter-muter naik ke atas sampai keliling-keliling ya Bu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Nur Cahyo, untuk towernya bangunnya bersamaan atau per tower, sama parkirannya apakah ngeling ke semua tower? Ya. Towernya kita sekarang ini kita pasarkan tower 1 dan tower 2, pasti itu yang akan menjadi fokus kita, tapi karena tahun ini pun kita akan launching tower yang berikutnya, jadi otomatis kita akan kerjakan itu hopefully semuanya bersamaan.
Nah, oke, itu menjawab ya Pak Nur Cahyo. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Kita sangat luar biasa sekali nih, kita dapatin ilmu banyak, dapat terutama informasi yang sangat menarik di masa PPKM, di masa pandemi ini. Ini adalah informasi yang sangat menarik bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kita menambah aset dan membeli properti yang tepat, ya. Betul. Nah, juga didukung dengan cara pembayaran yang sangat-sangat sesuai dengan diri kita sendiri. Kita bisa mau cepat bisa, atau kita mau financing dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu dengan jangka panjang. Dan juga yang paling nomor satu adalah security-nya, ini sudah kita nggak usah khawatir lagi karena didukung oleh banyak sekali bank. Bahkan sampai tadi Ibu Christine bilang sampai 25 tahun ya banknya, Bu ya. Wow, luar biasa. Ini artinya adalah salah satu properti yang mendapatkan peringkat sangat-sangat baik di mata bank ya. Oke, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi, lebih detail lagi, ya Bapak Ibu bisa menghubungi agen-agen yang telah mengundang Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa nanti akan dibikinkan janji untuk virtual tour kepada kita ya. Bapak Ibu bisa melakukan appointment ya, dan juga bisa mengakses langsung kalau kita mau ngelihat ya seolah-olah kita ada di situ. Lingkungan dari LFV bukan cuma show unit ya, show unit udah pasti bisa, lingkungannya ya, fasilitasnya seperti apa, jalan-jalannya seperti apa ya, itu Bapak Ibu bisa mengakses di 360.lfv.id ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dua Wonder Woman, ibu-ibu yang luar biasa. Salam sehat buat semuanya. Ya. Salam sehat semuanya. Salam Oke. sehat. Kalau gitu terima kasih ya Bu Christine, terima kasih Bu Thank Mary you so ya much. telah Terima menjadi kasih. tamu di acara WeTalk ini ya. Ini acara ini sangat-sangat bermanfaat ya tentunya buat kita semua. Telah hadir secara live melalui Zoom. Pak Joni mau Ya, nanya. iya tuh. Biasa kalau di PK pertama, PK kedua juga kan dibilangin apa? Itunya cuma 12.000. Kok sekarang jadi 15.000 ya? Oh, nah mungkin Bu Christine ya. Tadi ada Ya. mungkin ada yang miss ya. Jadi ada ya jelasnya dari Bu Christine aja langsung. Kita service charge-nya adalah 12.500, belum termasuk pajak dan sinking fund, sehingga including pajak dan sinking fund, all in itu semuanya adalah 15.000. Karena 12.500 itu belum pajak PPN dan sinking fund. Oke, jadi jelas ya. Jadi ini ya, jadi tadi yang dikatakan ya untuk tower yang pet friendly itu adalah 15.000. Kalau untuk yang tower kedua adalah 12.500 per meter per bulan. Betul, yang Ibu tahu adalah betul, nggak ada perubahan ya. Memang kalau ada pet friendly tentunya ada perawatan khusus untuk gedungnya, ya kan ada perbedaan ya. Oke, sampai di sini ya, kita terima kasih kembali kepada sekali lagi kepada Bu Christine dan Bu Mary ya. Sampai jumpa di acara WeTalk selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you. Semuanya.